Baik, untuk soal yang pertama, apa yang menjadi penyebab masyarakat Sumeneb memiliki sifat adep asor atau lemah lembut? Dan apa yang mendorong masyarakat memahami Aswaja? Memang dari dulu itu berawal dari masa kerajaan. Dari masa kerajaan itu memang raja-raja dulu itu hampir-hampir sama dengan apa dengan dengan tradisi yang ada di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu juga bahasanya itu kromo. Kromo itu artinya bahasa yang halus sama dengan yang ada di Madura, khususnya di Sumeneb itu. Di situ juga istilahnya adab asor. Kalau di Jogja itu namanya bahasanya kromo, dan itu sama dengan sifat orang Madura. Sifat orang Madura itu lemah lembut, juga ramah tamah gitu loh. Dan juga eh, sosialnya juga enak, dan istilahnya kawan lah kalau setetanggaan, dan ketika berbaur itu dianggap sebagai teman sendiri. Makanya itu terjadi sampai saat sekarang ini. Itu awalnya dari kerajaan. Bahkan pada saat kerajaan itu masuk ke Indonesia, ke Sumeneb, itu juga berbarengan dengan para ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam. Di situ ada antara antara padu-padu, antara terpadulah filosof tersebut, sehingga masyarakat memahami itu dari dua sisi, dari sifat kekiaian sama kerajaan. Nah di situ makanya sangat kental sekali karena ada dua sisi yang dipahami adab asor itu, yang menjadi sampai saat ini masih terjadi tradisi seperti itu. Artinya adab asor itu kalau bahasa Indonesianya lemah lembut. Dan di Sumeneb itu juga memahami tentang aswaja. Istilah orang luar itu mengatakan bahwasanya agama NU artinya di situ NU menjaga tentang keaslian aswaja. Memang dari Syaikhuna Khalid dulu pada saat menyebarkan agama Islam dan merekomendasikan kepada Kiai Hashim Asy'ari untuk mendirikan organisasi NU, itu memang sudah kental kemurnian dari aswaja, itu sudah kental. Dan juga terus merembet ke dari berbagai dari santri Kishonaudin itu diutus ada ke Sumeneb, ke Mekasan, ke Sampang juga, yang ada di Madura. Itu masih murni ke aswajaannya sampai sekarang. Itu masih murni ke aswajaannya, karena masyarakat Madura khususnya Sumeneb itu juga organisasinya NU, yang sampai saat ini kemurnian tentang keaswajaan itu masih dijaga oleh orang-orang NU. Dan kebetulan masyarakat Sumeneb itu adalah kaum sarongan atau kaum santri. Nah di situ banyak tradisi dari kaula muda yang ada di Sumeneb itu, eh, nyantri lulus MA, itu lulus MA, ada SMP, ada MI, lulus MI itu nyantri. Nah di situ di pondok pesantren diajarkanlah tentang aswaja, keaslian aswaja itu tidak tercampuri, masih murni keaswajaannya itu. Terus apa lagi? Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap lemah lembut itu sangat dijunjung tinggi di Sumeneb, dan bagaimana Aswaja bisa dipertahankan kemurniannya? Sangat jelas sekali bahwasanya kenapa sampai saat ini, karena eh, masyarakat Sumeneb itu punya pendirian bahwasanya kita harus lemah lembut kepada orang lain. Nah pendirian itu ditanamkan mulai sejak kerajaan, dan dan apa yang sudah dikatakan tadi, pada masa kerajaan. Dan ketika kiai masuk, para alim ulama masuk ke Indonesia, kemudian menanamkan sifat ramah tamah dan lembut, itu memang menjadi sosok pendirian kaum Sumeneb, bahwasanya kita ke ke orang-orang dan juga ke masyarakat harus mempunyai sifat lemah lembut. Nah itu terjadi mulai sejak dahulu. dan yang dan yang kedua, ke aswaja apa tadi pertanyaannya? Yang kedua ya Kak, bagaimana Aswaja bisa dipertahankan kemurniannya? Iya, karena terikat dengan NU, Nahdlatul Ulama. Dulu kan memang sejak Ki Syaikhul Bangkalan itu merekomendasikan mendirikan NU kepada Ki Asy'ari, kemudian paling merambatnya dulu ke Sumeneb terlebih dahulu kan.
Di situ mulai dikenal, dan sampai sekarang anak-anak muda itu ikut organisasi NU seperti Ansor. Kalau remaja itu Ansor, dan juga ada Nahdlatul Ulama, PPNU. Nah itu masih di situ, masih ada ikatan organisasi yang menjaga kemudian tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Aswajanya masih kental. Di situ yang ketiga apa pertanyaannya? Untuk yang ketiga, siapa yang menjadi sosok figur tauladan bagi masyarakat Sumeneb dalam menjalani kehidupan yang penuh ramah tamah dan lemah lembut, dan siapa yang mengajarkan aswaja kepada masyarakat Sumeneb? Yang mengkokoh yang itu ya, jawaban yang pertama, sosok seorang kiai, dan juga yang mencerminkan bahwasanya masyarakat Sumeneb itu mempunyai pendirian ramah tamah dan mudah adab asor. Itu ketika para masyarakat anaknya atau siapalah yang mempunyai saudara-saudara pondok, kemudian di pondok itu kan ada seorang kiai. Nah kiai itu dijadikan panutan, dijadikan sosok figur contoh bagaimana hal itu harus dicontoh oleh masyarakat setempat. Nah di situ yang menjadi contoh sosok figurnya di situ. Dan juga pada kerajaan dulu. Tapi kalau misalnya melihat konteks pada saat sekarang ini, masih lebih kental sosok figur itu yang dilihat itu para kiai, orang-orang yang mempunyai pondok. Itu kalau soal kerajaan itu sudah tidak kental lagi. Karena apa? Karena sekarang sudah menjadi bupati, beda dengan yang ada di Jogja. Karena di Jogja kan masih sultan. Nah yang sekarang dipertahankan itu sosok figurnya yang masih dilihat itu adalah seorang kiai itu. Dan yang pertanyaan yang kedua itu yang mengajarkan itu kiai langsung dari pondok-pondok pesantren, itu yang mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena memang di Sumeneb ini tidak ada organisasi yang tercampur, melainkan NU sendiri yang masih kental, yang masih ramai yang ada di masyarakat. Ya ada sih sebagian, tapi tidak seramai dengan apa yang diikuti oleh NU sendiri. Organisasi nomor satu terbanyak itu adalah NU di Sumeneb, dan mayoritas itu NU. Dan NU di sini juga masih kental tentang keaswajaannya itu. Lanjut ya. Mengapa tradisi carok itu muncul di masyarakat Sumeneb, dan mengapa keaswajan itu tidak bisa luntur? Karena gini, carok itu memang berawal dari sejarah. Tapi yang saya tahu itu adalah keberanian dari sosok seorang Sumeneb. Dulu kan memang terjadi peperangan sampit antara Madura dengan Sampit. Nah itu juga banyak dari Sumeneb itu terlibat dalam peperangan tersebut. Nah itu menunjukkan keberaniannya. Orang Sumeneb itu tidak mau harga dirinya itu diinjak-injak. Maka terjadilah ketika dia disalahkan, atau misalnya nanti ada kesalahpahaman langsung dipojokkan ke orang Madura, itu akan bangkit. Istilahnya carok itu akan bangkit. Yang namanya celurit itu kan sangat kental sekali, carok dengan celurit. Nah celurit itu kan senjata untuk dijadikan alat carok gitu, bertengkaran. Nah kalau istilahnya Indonesia, kalau bahasa istilahnya itu carok itu adalah pertengkaran, saling bacok itu adalah carok. Itu menunjukkan keberanian dari seorang pemuda atau orang-orang Sumeneb lah, menunjukkan atas keberaniannya. Pokoknya tidak mau harga dirinya diinjak-injak. Apalagi yang kental itu yang sangat sentimen ketika seorang istri dengan seorang suami, kemudian seorang istri itu diganggu oleh orang lain, itu maka carok itu akan terjadi. Itu dari sangat mempertahankan harga dirinya kalau orang Sumeneb itu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua itu kenapa ini tidak luntur, aswaja di Sumeneb itu tidak luntur? Karena memang ajaran aswaja itu
memang sudah menjadi darah daging bagi masyarakat sekitar, bagi masyarakat Sumenep diturunkan terus diturunkan. Kalau apa namanya, di sini kan tradisinya banyak yang santri nih. Jadi bapaknya itu mondok, kemudian nanti ketika anaknya besar itu dimondokkan. Nah, itu masih terjaga kekentalannya. Karena apa? Karena aswaja sendiri itu diturunkan. Tidak apa ya? Misalnya seorang bapak itu memiliki anak, itu dianjurkan untuk tetap mengikuti NU. Jadi tidak dibebaskan gitu loh untuk mengikuti suatu organisasi itu. Oh. Ya, lanjut. Di mana kejadian itu terjadi? Memang yang terjadi di Sumenep sendiri, karena kan pembahasannya dari di Sumenep, penelitian kamu kan di Sumenep, jadi memang yang terjadi itu ada di Sumenep. Kalau melihat apa ya, kalau kita bercerita tentang Sumenep itu kaya akan tradisi kuno yang masih dipertahankan oleh orang Sumenep sendiri, seperti ya Adep Asor itu masih sangat melekat di diri Sumenep itu sendiri dari sejak zaman kerajaan sampai saat ini ya hal itu terjadi di Sumenep itu sendiri. Ya, khususnya di Madura itu, kalau berbicara Madura itu sebenarnya hampir sama ya, kekayaan tentang Adep Asor dengan kebanyakan orang yang menerapkan Adep Asor itu sebenarnya Madura itu sebenarnya menerapkan, tapi khususnya di Sumenep itu terpatri dari seorang kiai dengan seorang raja tadi. Itu yang terjadi di Sumenep. Banyak raja kan di sini tuh, banyak raja dan juga para alim ulama. Bahkan saat penjajahan dulu itu di Sumenep itu tidak bisa dibombardir, bahkan bom itu tidak bisa meledak. Karena apa? Karena karomah para wali tersebut. Ya, itu saja ya. Oh ya, tinggal satu Kak. Yang satu apa? Mulai kapan masyarakat Sumenep memiliki sikap Adep Asor dan keaswajaannya mulai kental? Itu kalau diungkit dari sejarah tadi sebenarnya sudah dijawab tadi ya, bahwasanya pada masa kerajaan dulu. Bahkan kalau saya ingat dulu itu di Sumenep itu sama sebenarnya. Itu tidak ada ajaran, itu agama Hindu, agama Buddha juga. Orang itu sembrono gitu lah. Nah, kemudian didirikan sebuah kerajaan. Kemudian di situ juga para wali itu menyebar ke Sumenep. Nah, di situ tentang peradaban Adep Asor itu mulai bangkit. Nah, di situ sopan santun juga diterapkan. Artinya dia mempunyai akhlak yang mulia. Adep Asor itu menunjukkan atau simbolik dari sifat akhlakul karimah yang mulia gitu loh. Itu sebenarnya istilahnya orang Sumenep itu seperti itu. Adep Asor itu mempunyai akhlak yang mulia. Nah, di situ sangat dijunjung tinggi oleh orang-orang Sumenep. Tapi tidak menutup kemungkinan itu luntur ketika terjadi sentimental. Artinya ketika ada perselisihan, kemudian ada orang-orang yang menginjak harga dirinya, orang Sumenep pasti akan bangkit yang namanya celurit atau carok tadi. Nah, di situ masih tahan, dipertahankan. Karena apa? Ya karena lingkungan tersebut. Pokoknya orang Madura itu tidak mau harga dirinya diinjak-injak, maka akan berani nyawa pun taruhannya gitu. Istilah carok di situ. Ya. Apalagi? Tidak ada Kak. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Iya, sama-sama. Langsung saja ya Kak. Iya. Baik. Apa saja pertanyaannya, Dek? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi penyebab masyarakat Sumenep memiliki sifat Adep Asor atau lemah lembut, dan apa yang mendorong masyarakat memahami aswaja? Itu untuk yang pertama Kak. Untuk yang kedua, bagaimana sikap lemah lembut itu sangat dijunjung tinggi di Sumenep, dan bagaimana aswaja bisa dipertahankan kemurniannya? Untuk yang ketiga, siapa yang menjadi sosok figur tauladan bagi masyarakat Sumenep dalam menjalani kehidupan yang penuh ramah tamah dan lemah lembut?
Dan siapa yang mengajarkan Aswaja kepada masyarakat Sumeneb? Untuk pertanyaan yang keempat, mengapa tradisi carok itu muncul di masyarakat Sumeneb dan mengapa keaswajaan itu tidak bisa luntur? Dan di mana kejadian itu terjadi? Untuk pertanyaan yang terakhir, mulai kapan masyarakat Sumeneb memiliki sikap adab asor dan keaswajaannya mulai kental? Itu saja, Kak. Baik, saya jawab secara umum ya, Adik. Iya, Kak. Masyarakat Sumeneb memiliki sifat adab asor karena mereka dididik oleh pesantren. Sumeneb atau secara umum Madura memang dikenal dengan banyaknya pondok pesantren. Dari pondok pesantren inilah kemudian orang Sumeneb memiliki sifat adab asor dan memahami aswaja. Bahkan dari saking menjunjung tinggi paham aswaja sampai ada stereotip bahwa agamanya orang Madura atau Sumeneb adalah agama NU. Mengenai carok sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Berawal dari ketika Sekera dihukum gantung oleh pemerintah kolonial sehingga membuat rakyat Madura berani melakukan pemberontakan. Begitu saja, Dek. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama.